Doa mulai. Seseorang yang mempunyai sikap ikhlas itu tidak akan pernah
kami. Nah, itu orang ikhlas itu tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu mendengarkan nasihat. Orang yang mempunyai ciri-ciri ikhlas itu kalau dinasihatin temennya itu selalu didengerin, nasihatnya itu selalu dimasukin. Ya kayak, ih apaan sih kamu ngasih nasihat gitu, nggak suka. Itu kalau orang ikhlas itu selalu dengerin, jangan disaring. Kayak pendapat dari orang lain itu dimasukin. Itu nggak kayak, nggak usah nasihatin gitulah, nggak suka. Itu bukan orang yang ikhlas. Nah, selanjutnya itu menganggap sama pujian dan hinaan. Sementara untuk orang ikhlas itu pujian dan hinaan itu sama. Maksudnya mereka itu hanya memikirkan kayak gimana sih aku ini ikhlas, aku ini diterima oleh Allah, amal aku ini diterima oleh Allah. Nah, orang ikhlas itu cuma memikirkan itu, gimana ya caranya biar ikhlas, biar amal aku itu diterima sama Allah, itu bagaimana itu. Nah, yang selanjutnya itu ada melupakan amal baik. Nah, orang ikhlas itu melupakan amal baik. Contohnya hari ini kamu udah menolong orang, menolong teman, terus biasanya orang ikhlas tuh kayak udahlah nggak usah dipikirin, yang penting Allah melihat amal kita gitu. Tapi kalau orang lain itu kan biasanya kayak, oh aku udah lakuin amal ini nih, besok ada imbalannya nih pasti, gitu kan? Pasti kayak aku udah nolong kamu nih, pasti kamu juga harus nolong aku, gitu. Nah, itu tidak boleh, karena itu bukan ciri-ciri orang ikhlas. Nah, yang selanjutnya ada melupakan hak amal baiknya, sama dengan melupakan amal baik tadi. Jadi amalnya itu gak diingat, kayak aku udah melakukan amal ini, ya udah kita akan memperbaiki amal baik yang selanjutnya, nggak kayak ingat-ingat, oh ya aku tadi melakukan amal ini, jadi kamu harus itu ya harus ada imbalannya nih kalau melakukan amal gitu. Itu orang ikhlas itu nggak seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur ikhlas. Coba dibaca unsur-unsur ikhlas, kamu dibaca. Yang pertama ada niat, coba dibaca halaman 28. Yang keras ya, biar temennya gimana. Nah, yang pertama itu niat. Jadi kalau kita mau melakukan suatu apapun, atau kita mau mengikhlaskan suatu apapun, kita itu harus mempunyai niat terlebih dahulu. Oh ya, aku harus mengikhlaskan ini, aku harus ikhlas ini. Kita itu harus mempunyai niat terlebih dahulu. Yang ketiga itu dapat dipercaya. Nah, orang yang mempunyai ciri-ciri ikhlas itu bisa dipercaya. Yang selanjutnya ada contoh ikhlas. Yang pertama, beribadah hanya karena Allah semata. Jadi kalau orang ikhlas itu beribadahnya itu hanya karena Allah. Beda lagi dengan sama orang ria atau sombong. Itu biasanya kalau mau itu kayak nunggu orang lewat dulu, biar dilihat aku ini rajin gitu. Terus contohnya mau infak nih, soalnya ada banyak infak ya. Terus kayak aku mau infak kok nggak ada yang lihat ya. Tuh, jadinya kan nggak kelihatan nih kalau aku mau infak nih. Gitu. Bukan ciri-ciri orang ikhlas, tapi itu ciri-ciri orang yang ria. Tuh. Yang selanjutnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Jadi kalau berbuat baik itu kita itu nggak boleh mengharapkan imbalan. Contohnya kita tadi pagi udah membantu temen nih, kamu nggak boleh kayak aku habis bantu kamu harus beliin aku ini ya. Itu nggak boleh, karena itu bukan orang yang ikhlas. Nah, yang selanjutnya itu melakukan sedekah tanpa membicarakannya ke orang lain. Jadi kalau habis bersedekah itu ya udah kalian simpan diri kamu yang sendiri. Kalau kalian bersedekah tadi, ya kalian diam aja. Yang penting orang itu tahu kalau kalian itu sudah sedekah dengan ikhlas. Tapi kalau orang ria tadi itu kan mesti kalau
beramal. Gimana sih maksudnya? Jadi ketika beramal itu kita beramal. Oh iya tadi aku ini ya, buat amal ini ya. Jadi ya udah lalu kalau ini melakukan amal ya udah lalu udah. Selanjutnya itu mau terhadap amal. Kenapa? Karena mungkin kita mempunyai pikiran amal kita hari ini itu kayak kurang. Jadi di hari yang selanjutnya kita harus meningkatkan lebih baik amal kita. Yang ketiga ada memurnikan amal. Yang selanjutnya ada cara supaya ikhlas. Gimana sih cara supaya ikhlas? Nah, cara supaya ikhlas beramal ini dengan menata hati dan juga pikiran kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karunia Allah. Nah, cara yang bisa kita lakukan agar amal kita diterima oleh Allah, yakni dengan menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk yang harta yang kita miliki ini hanyalah fadilah dan karunia Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi sebenarnya harta kita itu ada sebagian hak milik orang lain. Jadi kita ya sedikit demi sedikit kita harus bersedekah karena bukan pure dari harta kita, tetapi juga ada hak dari orang lain. Nah, sekarang kakak mempunyai game. Nah, game ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian udah tahu belum namanya tim game turnamen? Nah, jadi nanti kakak bagi kalian 4 kelompok. Nanti kalian bergilir dengan kelompok kalian menjawab soal yang ada di sini. Nanti kalau kelompok kalian ada yang nggak bisa jawab, kalian langsung putar. Ganti rolling kepada teman yang ada di belakang. Jadi kayak gantian menjawab soal. Nah, soal yang paling banyak terjawab dan paling banyak benernya itu nanti kelompok kalian akan mendapatkan reward atau hadiah. Oke ya. Ini kelompoknya mau dibagi model gimana? Kayak gini aja. Ya. Ini aja ya. Oke. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat-ingat ya. Kelompok berapa? Kamu? 2. Kamu? 3. Kamu? Nah, 1, 2, 3, 4. Sekarang kakak minta meja yang di sini dipepetkan ke pojok. Begitupun yang di sini. Jadi biar tengahnya itu kosong.
tanggung jawab.